Ramadan itu bahagia karena mau lebaran. Kok lama banget nih Ramadan gitu ya? Mau lebaran, punya baju baru, punya sesuatu yang baru. THR. Ibu-ibu udah banyak bikin kue-kue. Mungkin yang punya kebiasaan bikin catering legit, mungkin legitnya sudah banyak pesanannya, bahagia karena lebaran udah mau selesai. Ramadan udah mau selesai, mau lebaran. Tapi beda dengan Rasulullah dan para sahabat. Ketika Rasulullah dan para sahabat di akhir Ramadan, mereka menangis jadinya. Ditanya, kenapa wahai sahabat kau menangis? Ya Rasulullah, bagaimana kami tidak menangis? Ini bulan yang penuh ampunan luar biasa, bulan yang penuh berkahnya luar biasa, akan segera pergi dari hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, apa kabar sahabat Medi? Hari ini kita berjumpa dalam acara Anjau Silau, dan saya Anjau Silau ke Musola Al Iman di daerah Jalan Pangeran Niti. Ya, Niti Adat, Kedamaian, Bandar Lampung. Dan saya saat ini bersama dengan Abi Abdul Mukti MPDI. Beliau salah satu pengurus di musola ini dan juga beliau salah satu guru di SD Negeri 2 Teladan, Bandar Lampung. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Sehat ya Abi? Alhamdulillah, sehat walafiat, semangat. Semangat ya. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Puasanya lancar, bukanya juga lancar. Lancar ya. Oke. Mudah-mudahan rezekinya juga lancar ya, Bi. Amin. Oke. Bi, kita sudah di pertengahan Ramadan ya, hari ini, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Sebenarnya mungkin langsung saja ya, Bi. Keistimewaan Ramadan sendiri seperti apa sebenarnya, Bi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kalau berbicara atau bertanya tentang keistimewaan Ramadan, dari namanya saja, kita sering sekali ya, mungkin melihat ada anak-anak kecil atau orang yang punya nama Muhammad Ramadan atau Abdul Ramadan. Kenapa mereka memilih nama Ramadan? Karena pasti mereka sendiri pun tahu bahwa di dalam Ramadan itu ada kemuliaan-kemuliaan tersendiri, ada keistimewaan tersendiri. Maka nama Ramadan itu diangkat oleh mereka untuk nama anak-anak mereka, nama putra-putra mereka. Saking bahagia dan senangnya dengan Ramadan, dia letakkan nama Ramadan di anak-anak mereka. Maka ketika bertanya apa keistimewaannya Ramadan, Ramadan itu kata Rasulullah SAW, barang siapa yang merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, baru bahagia aja dengan datangnya Ramadan, belum melaksanakan puasa Ramadannya, sudah Allah haramkan dia untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, kalau sudah bahagia ditambah masuk di Ramadan kita berpuasa, kata Rasulullah, sahurnya Ramadan itu barokah, baca Qur'annya berkah, semuanya berkah, maka itu disebut dengan keistimewaan. Maka hingga pada akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lakum ma taqaddama min dzambi. Ini tidak ada di puasa-puasa yang lain, khusus hanya di puasa Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah, Allah ampuni dosa-dosa yang terlalu. Nggak ada yang lain, hanya Ramadan. Dan tahu Pak Medi, satu-satunya ibadah yang bisa dikerjakan dengan tidur itu puasa. Ya, kalau kita sholat tidur nggak sah sholatnya. Ya, kalau kita baca Quran tidur nggak sah baca Qurannya. Tetapi kalau puasa Ramadan, setelah sholat zuhur kita rasa ngantuknya luar biasa, kita tidurnya kita masih dibilang ibadah. Kenapa? Masih dalam puasa. Ya, tapi nggak boleh tidur terus ya, Bi. Ya. Kalau tidur dari pagi sampai sore belajar meninggal itu namanya, Bi. Kalau tidur terus itu namanya puasanya hanya menahan lapar dan haus. Oke. Jadi Bi, betul-betul istimewa banget yang namanya Ramadan ini ya. Oke. Kemudian saya mau nanya juga ke generasi milenialnya nih, Bi. Karena memang anak-anak muda sekarang banyak yang ya mereka alhamdulillah sekarang kita lihat udah mulai banyak yang berpuasa gitu. Tetapi banyak juga yang nggak berpuasa ini, Bi. Sebenarnya mereka tidak berpuasa ini faktor apa? Lingkungankah atau faktor orang tuanya yang tidak mengajarkan, Bi? Ya, kalau bulan Ramadan, kita ini sekarang Ramadan ini masih di posisi pandeminya. Betul.
sebenarnya ada sisi baik dan sisi buruknya di pandemi. Yang baiknya itu orang tidak ada aktivitas sebenarnya. Lebih banyak mestinya khusyuk dalam melakukan ibadah. Oh iya. Ya kan, karena aktivitas di luar itu dikurangi, segala macam aktivitas mobilitas di luar pun dikurangi. Lebih banyak aktivitas kita di rumah dengan keluarga. Mestinya Ramadan itu bisa maksimal dilaksanakan, ya. Ibadahnya ditingkatin berarti ya. Ibadahnya ditingkatkan, tadarus Qur'annya lebih mantap. Tapi kenapa generasi milenial ini masih ada yang mungkin sahur bareng sama orang tua, tapi siang buka puasa bareng sama kawan-kawan ya, di warung Padang, betul. di warung Begadang dan sebagainya. Siangnya buka bareng sama kawan-kawan, tapi malamnya sahur bareng sama orang tua. Betul. Faktor seperti ini adalah faktor bisa jadi dari orang tua. Orang tua yang belum terlalu fokus untuk melihat ibadah anak. Kadang-kadang ada orang tua yang ibadahnya itu hurusin dirinya sendiri. Dia khusyuk dengan zikirnya, dia khusyuk dengan tadarusnya, tapi anak enggak tadarus dibiarin, anak enggak sholat tarawih dibiarin, bahkan anak puasa Ramadannya dia mungkin sudah pecah di luar, nggak ditanya bagaimana nak puasa kamu hari ini, apakah masih bagus, masih tidak. Itu orang tua juga perlu. Orang tua perlu mendukung. Yang berikutnya mendekatkan anak-anak ini pada seperti kajian-kajian. Mungkin salah satunya nonton podcast ini lah ya, majelis supaya gitu ya. majelis supaya tambah wawasan pengetahuan bagaimana meraih Ramadan. Mestinya di zaman Rasul itu, Pak Medi, zaman Rasulullah itu kalau 15 terakhir orang makin ramai datang ke masjid, muda-mudi datang semua ke masjid, semangat berbondong-bondong meraih namanya malam Lailatul Qadar, berbondong-bondong. Ini tidak beda dengan kita. Kalau kita dari mulai 15 Ramadan sampai mau terakhir mulai makin sepi. Yang ramai itu distro-distro, ya, tempat toko-toko baju, kafe gitu ya, mulai betul. ramai. Ini yang perlu ada wawasan baru bagi generasi milenial, dan kita memberitahu kepada mereka, bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka maksimalkanlah. Begitu luar biasa Ramadan ini. Betul. Oke Bi, kalau saya tidak salah Ramadan itu kan terbagi menjadi 3, ya. 10 hari pertama, kedua dan ketiga. Dijelasin Bi yang seperti ini Bi. Ya. Di dalam satu keterangan dikatakan awalul Ramadan itu rahmat. Katanya awal Ramadan itu 10 pertama bulan Ramadan itu rahmat. Jadi siapa saja yang mau minta rahmat Allah, pertolongan Allah 10 pertama itu kesempatannya. Banyak-banyak kita minta sama Allah. Mau paginya, mau siangnya, mau sorenya, mau malamnya, minta rahmat Allah. Maka wasatru maghfirah. Pertengahannya itu ampunan. Nah ini kayak sekarang ini. Sekarang kita berada di pertengahan bulan Ramadan, 10 putaran yang kedua, ini penuh ampunan. Ya. Banyak-banyak kita minta maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan, Pak Medi. Salat yang dikerjakan di bulan Ramadan, salat sunnah, yang di luar Ramadan pahalanya hanya pahala sunnah, tetapi di bulan Ramadan salat sunnah menjadi pahala wajib. Begitu luar biasanya. Maka ini untuk generasi milenial yang nggak hobi salat sunnah qobliyah, ba'diyah atau rawatib, nggak hobi sholat duha, nggak hobi, cobalah di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena seluruh puasa, sholat sunnah dikerjakan di bulan Ramadan menjadi pahala wajib. Nah maka inilah 10 putaran kedua, putaran maghfirah. Kesempatan kita untuk minta ampunan kepada diri kita yang orang tuanya sudah wafat, kesempatan kita untuk minta kepada Allah ampunan untuk orang tua kita. Nah pun dengan kita minta ampunan untuk diri kita. Kemudian yang ketiga, wal akhiru itqun minan nar, dan 10 terakhirnya adalah itqun minan nar. Setelah ampunan diraih, yang pertama setelah rahmat Allah diraih, yang kedua ampunan diraih, maka yang ketiga dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Tidak ada yang paling menakutkan di khusus buat generasi milenial. Tidak ada yang paling menakutkan di dunia ini, di akhirat ini, kecuali siksa api neraka. Maka kalau ada orang yang sudah mendapatkan label jaminan di dalam pundaknya bahwa dia adalah orang yang terbebas dari siksa api neraka, ini orang yang begitu luar biasa. Nah makanya 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua adalah ampunan, dan 10 ketiga adalah itqun minan nar, kebebasan dari siksa api neraka. Berarti kalau kita tahu ini 10 hari pertama, kedua dan ketiga, sebenarnya kalau bisa Ramadan tuh
selamanya Ramadan gitu ya, Bi. Itu yang sahabat minta. Sahabat minta ketika Ramadan mau berakhir, para sahabat Rasulullah menangis sejadinya di masjid. Kalau kita kebalik, mau selesai Ramadan itu bahagia karena mau lebaran. Kok lama banget nih Ramadan gitu ya. Mau lebaran, punya baju baru, punya sesuatu yang baru. Dapet THR. Ibu-ibu udah banyak bikin kue-kue. Mungkin yang punya kebiasaan bikin catering legit, mungkin legitnya sudah banyak pesanannya, bahagia karena lebaran udah mau selesai. Ramadan udah mau selesai, mau lebaran. Tapi beda dengan Rasulullah dan para sahabat. Ketika Rasulullah dan para sahabat di akhir Ramadan, mereka menangis jadinya. Ditanya, kenapa wahai sahabat kau menangis? Ya Rasulullah, bagaimana kami tidak menangis? Ini bulan yang penuh ampunan luar biasa, bulan yang penuh berkahnya luar biasa, akan segera pergi dari hidup kami. 11 bulan ke depan kami tidak tahu apakah bisa mendapatkan lagi Ramadan di tahun yang akan datang. Ini sahabat Nabi, beda dengan kita. Kita kalau udah mau berakhir Ramadan, bahagianya luar biasa. Tetapi kalau sahabat-sahabat Nabi termasuk Rasulullah menangis ketika akan ditinggalkan Ramadan. Makanya para sahabat mengatakan, ya Rasul, bisa tidak kau minta kepada Allah, minta kepada Allah jadikan setiap bulan ini bulan Ramadan. Begitu luar biasa. Luar biasa ya, kalau orang paham tentang Ramadan itu pengennya Ramadan terus gitu ya, Bi. Jadi artinya selama Ramadan ini kita jangan sampai melewatkan hal-hal yang baik itu tadi. Ibadah harus ditingkatin dan lain-lain gitu ya. Ada yang pengen sekali tiap bulan tuh Ramadan, tukang dugan. Bener-bener. Tukang dugan itu inginnya tiap hari Ramadan. Sama penjual takjil ya. Sama penjual takjil. Karena Ramadan itu juga dikatakan bulan berkah, di dalamnya itu bisa terbuka pintu-pintu rezeki. Ada yang jualan segala macam, itulah keberkahan bulan Ramadan seperti itu. Oke. Nah, kemudian salah satunya lagi, Bi, artinya di Ramadan ini kan kita harus banyak bersedekah gitu ya, Bi. Harus banyak bersedekah di luar zakat. Ini seperti apa ini, Bi? Rasulullah SAW mengatakan, kata sahabat, tidak ada bulan yang paling banyak Nabi berbaginya lebih mantap lagi kecuali bulan Ramadan. Jadi justru di bulan Ramadan itulah Rasulullah lebih banyak berbagi. Ini kesempatan kita. Bayangkan, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi orang yang berpuasa. Masya Allah. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, dengan apa aku memberikan orang itu bukan puasa? Walaupun dengan seteguk air. Betul. Walaupun kita ngasih itu aqua 1 dus ke masjid untuk muazin yang azan di ketika bulan Ramadan, dia minum 1 gelas air aqua yang kita kasih, atau air minum mineral lain kita kasih, atau mungkin kita kirim tajil-tajil, mereka makan dengan itu, mereka minum dengan itu, maka mengalirlah pahalanya untuk kita di bulan Ramadan. Ini dia bulan kesempatannya kalau kita mau berbagi. Ini dia kesempatannya bulan dimana kita mau mengumpulkan rezeki. Maka kata Rasulullah, al-muta'arzeki al-mutasyirkah, cari rezeki dengan bersedekah. Kalau mau banyak-banyak kita rezeki, banyak yang sedekah. Dan inilah bulannya di mana semua pahala itu dilipat gandakan oleh Allah. Berarti jangan takut bersedekah, jangan takut miskin dengan bersedekah gitu ya. Belum pernah ada dalam sejarah orang yang bersedekah itu miskin. Malah yang ada orang yang rajin bersedekah, hidupnya makin kaya, hidupnya makin berkah. Tapi kalau misalkan orang bersedekah, tetapi itu di-share, di-publish ke media sosial dan lain-lain, ini apa nggak termasuk riya, Bi? Tergantung. Semua innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Kita tidak bisa langsung bilang orang yang bersedekah di-share di media sosial dikatakan dia riya. Tidak juga. Mungkin tujuan dia untuk syiar, untuk mengajak yang lain-lainnya yang mungkin belum terpanggil, mereka terpanggil untuk ikut-ikutan. Oh, boleh juga nih, saya bikin konten untuk berbagi sedekah. Silakan saja. Toh manfaatnya untuk orang yang miskin, manfaatnya untuk orang yang fakir, orang yang iri, biarkan saja. Jadi nggak usah suuzon ya, orang kita ngeliat ini mah riya nih orangnya nih bagi-bagi gitu ya. Tak boleh sama sekali kita suuzon dengan orang yang melakukan sesuatu. Kita katakan mereka adalah orang yang baik dan kita harus jauh lebih baik dari mereka. Seperti itu. Kan kalau sekarang ini banyaknya kalau orang yang melakukan kegiatan kebaikan lalu di-share di media sosial, katakan riya, baru begitu saja udah disiarkan. Nah, ini suuzon ya. Udahlah. Kalau misalkan Anda mampu berbuat seperti itu juga gitu ya. Sama, kalau bisa lebih dari itu. Jangan ngegibahin orang ya, biar nggak boleh. Apalagi nanti di malam takbir, di akhir Ramadan, kalau kita yang punya kelebihan rezeki, berkelilinglah di kampung-kampung rumah kita. Kita lihat siapa orang fakir, siapa orang miskin yang masih menangis lantaran belum ada beras, masih menangis mungkin belum ada lauk pauk, mungkin menangis karena belum ada sesuatu. Kita ketuk rumah dia, di situ kemuliaan luar biasa. Maka kata Rasulullah, kemuliaan Lailatul Qadar sampai di akhir Ramadan. Bisa jadi kita dapat Lailatul Qadar di akhir penghujung Ramadan. Dan harapannya juga kepada kita semua, jangan hanya Ramadan yang taat ibadahnya
ibadahnya, rajin ibadahnya, tapi setelah Ramadan kembali seperti yang dulu gitu. Gimana? Maka Ramadan ini kata Rasulullah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Kalau mohon maaf ada seorang atlet dilatih 1 bulan untuk menghadapi sebuah turnamen yang luar biasa dan dia keluar menjadi pemenang, maka bagaimana dengan kita yang dilatih sama Allah 1 bulan, paginya, siangnya, sorenya, malamnya Allah latih kita di bulan Ramadan ini. Maka bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Keluarnya mestinya menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang unggul, karena bulan Ramadan kita digojlok, bulan Ramadan ini kita dipanggang, dilatih begitu maksimalnya. Keluar mestinya menjadi orang-orang yang hebat. Kebiasaan taraweh akan keluar menjadi kebiasaan tahajud. Kebiasaan tadarus akan terus dilanjutkan dengan baca-baca Quran di bulan-bulan berikutnya. Mestinya begitu. Setelah orang ditarbiyah, contoh ketika seseorang masuk perguruan tinggi, sarjana hukum atau sarjana teknis, dia kuliah digembleng selama 3 tahun, keluar menjadi orang yang hebat dengan teknik. Jangan sampai ketika dia keluar malah nggak ngerti apa-apa, malah bodoh dengan sesuatu. Begitu juga dengan Ramadan. Keluar Ramadan mestinya dia menjadi pribadi tujuan daripada berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka keluar dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu mesti. Wah, luar biasa. Ini ilmu banget nih sahabat media. Jadi apa yang disampaikan ini sangat bermanfaat untuk kita. Yang terakhir mungkin disampaikan untuk sahabat Medi, puncak dari Ramadan ini harusnya kita menjadi insan yang seperti apa, Bi? Ya, baik sahabat Medi. Kalau puncaknya tadi saya katakan di ayat tadi, puncaknya ibadah Ramadan adalah takwa. Karena tidak ada lagi harapan kita, tujuan kita, cita-cita kita kecuali takwa. Karena kata Allah, innama akramakum indallahi atqakum. Jadi sahabat Medi, level takwa itu level termulia untuk manusia, dan penghuni surga itulah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu untuk meraih ketakwaan, laksanakan puasa bulan Ramadan dengan maksimal. Karena terakhir, puasa itu dibagi atas 3. Yang pertama puasa orang awam. Kalau bisa jangan sampai kita di level orang awam ini. Puasanya hanya menahan lapar dan haus saja. Ini generasi muda nih sahabat media. Kalau puasanya habis sahur tidur, bangun siang buat mandi, lalu tidur lagi, tahu-tahu sudah bangun untuk buka puasa. Puasa yang seperti ini puasa orang awam, tidak dapat apa-apa mereka, hanya dapat lapar dan haus saja. Tapi kalau bisa kita puasa yang kedua, puasa khusus. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi dia meningkatkan kualitas ibadah dia. Bangun sahur langsung laksanakan tahajud, makan sahur lalu ditutup dengan sholat fajar, lalu subuh berjamaah di masjid. Ini hidupkan puasa khususnya. Apalagi yang level ketiga, puasa khusus untuk orang khusus. Tapi bukan kita levelnya, mungkin levelnya para nabi, orang-orang yang begitu luar biasa. Kenapa? Mereka bukan hanya memuasakan lapar dan haus, bukan memuasakan nafsunya saja, juga mereka membuat hati mereka untuk tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Medi, jangan kendor untuk semangat. Sekarang 15 Ramadan, terus semangat untuk mencapai setidaknya mendapatkan meraih malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ya, dan tentunya mudah-mudahan kita menjadi insan yang lebih bertakwa lagi ke depannya begitu ya. Abi, makasih banget ini saya sudah diberikan waktu untuk kunjung ke musola ini, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan terus ya, Abi. Dan sahabat Medi, tentunya dalam berpuasa bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi kita juga mengerjakan berbagai macam amalan-amalan yang tentunya ini bernilai pahala. Karena katanya tidurnya orang berpuasa itu bernilai pahala. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di acara Anjau Silau selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.